Oke, saat itu dalam chapter 63 ada perkataan menarik seperti ini. Wadah memasuki Otsutsuki ya. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Namaku God. Aku memuja Otsutsuki dan telah mewarisi keinginan besar mereka. Aku sebenarnya menghormatimu karena Otsutsuki adalah keyakinanku. Mereka sama seperti dewa. Itulah yang membuatku sedih untuk harus memberikanmu pada ekor 10 demi mengkultivasi pohon suci. Itu tentu tugas yang kejam untuk pengikut setia sepertiku. Namamu Uzumaki Boruto kan? Ya, itu tadi adalah perkataan dari God Kara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa benar nih bahwa God hanya setia dengan Isshiki atau dia juga memuja semua Otsutsuki pula? Kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alasan God memuja Isshiki atau semua Otsutsuki. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on pula di sini karena beberapa ada asumsi juga teori, jadi bisa aja benar dan mungkin pula salah. Nah, kita tahu nih dari semenjak ribuan tahun yang lalu, Otsutsuki awal ini sebenarnya sudah muncul. Dimulai dari Kaguya, lalu berkembang ke para penerusnya. Tetapi yang menarik sebenarnya ada di era Boruto. Nah, kenapa? Ya karena disinilah era para Otsutsuki silih berganti berdatangan dan mereka para klan utama, tetapi mereka sendiri adalah ancaman terbesar. Bukankah ini ironis? Mengingat ternyata Neri yang benar-benar baik pada para shinobi. Nah, satu poin yang paling membuat kita penasaran sampai saat ini adalah mengenai seberapa banyak lagi nih para Otsutsuki baru yang akan muncul. Jika sekarang sudah berdatangan sosok masuk dari dimensi yang berbeda, apa mungkin nih di masa depan atau setelah time skip nanti cerita shinobi semakin luas karena berhubungan dengan antar universe planet dan dimensi lain para Otsutsuki sendiri? Maybe yes and maybe no. Banyak harus kita garis bawahi di sini adalah karma. Ya, kemampuan satu inilah yang menjadi daya pikat menarik dalam sumber dari kekuatan Otsutsuki sendiri yang tertanam pada tubuh seseorang atau ninja seperti Boruto Kawaki. Nah, tapi sebenarnya dari ketiga karma yang sekarang kita tahu ini, biru, merah, dan putih, ada satu yang paling unik nih, itu adalah milik God Kara sendiri. Dan hebatnya, dia menggunakan karma itu lebih mahir dari Boruto bahkan Kawaki. Oke, jika kita melihat ke belakang nih, lihatlah bagaimana God ini memberitahu mereka tentang rahasia terbesar dari esensi sejati karma sendiri. Dan itu adalah hasil dari rangkuman pengalaman pertarungan seorang Otsutsuki di masa lalu. Dan semua akan terhubung ke tubuh dan pikiran pengguna atau penerima karma itu. Dan itulah sebabnya seseorang akan bertambah sangat kuat setelah mendapati karma itu sendiri. Nah, namun pertanyaannya, apakah benar nih God yang hanya punya karma putih dari Isshiki hanya setia kepada Isshiki Otsutsuki saja? Oke, pelan-pelan kita runtut ceritanya. Nah, God sendiri memang sampai saat ini dia begitu menghormati Jigen, bahkan ia tahu jika kekuatan sebenarnya melampaui Jigen. Namun dirinya lah yang menurut Amado untuk menggunakan limiter terhadapnya. Nah, tujuannya satu, ia hanya begitu menghormati Jigen dan ingin agar Kara berada di satu komando yang sama. Nah, selain itu bahwa God Kara sendiri begitu terobsesi dengan jiwanya Jigen sendiri dan dia adalah Isshiki Otsutsuki. Bahkan mohon saat perpisahan dan pertemuannya dengan Isshiki kala itu begitu berarti buatnya. Kala dimana God melihat karma putih di tangannya dan menyalahkan dirinya sendiri kalau dia adalah kegagalan. Tiba-tiba asap putih keluar dari karma itu dan boom, dialah Otsutsuki Isshiki, junjungan tertinggi dari God Kara sendiri. Nah, Isshiki lalu memberikan pesan kala itu seperti ini. Dengar God, segalanya tak berjalan sesuai rencana. Ini semua adalah karena ulah Amado sialan itu. Mulai hari ini God, kau akan mewarisi tekad seorang Otsutsuki. Makanlah buah cakra itu God, tumbuhkanlah pohon dewa dengan mengorbankan salah satu di antara Boruto dan Kawaki. Lalu lahaplah buah itu dan teruslah tumbuh dan berevolusi sampai kau menjadi dewa tertinggi di dalam alam semesta ini. Jiwaku mungkin akan segera padam, tapi tekad Otsutsuki tidak boleh berhenti. Dan boom, setelah itu God begitu marah nih, seseorang menggagalkan rencana tuannya Isshiki itu. Dia bahkan menyebutkan nama-nama seperti Boruto, Kawaki, Naruto, Sasuke, dan pengkhianat Amado. Nah, itulah kebenaran tentang God untuk junjungannya Isshiki. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah hanya Isshiki yang dihormati oleh God? Apa para Otsutsuki lain tidak sama sekali? Nah, jawabannya ini sebenarnya sudah sangat tergambarkan jelas nih. Dahulu kita tahu ada seorang shinobi bernama Hidan, dia menyembah dewa bernama Jasin yang para fans tahu tingkahnya kala itu. Nah, hal serupa di era ini juga terjadi kepada Boru Kara yang menyembah Otsutsuki, bahkan ia ingin melakukan Mugen Tsukuyomi. Nah, ini juga berlaku dengan teman Boru si God ini, dan dia sendiri juga melakukan hal setia dan begitu loyal, setia dan respect dengan para Otsutsuki.
Nah, menurutnya mereka itu adalah setara dengan dewa. Kita tahu nih bahwa chapter 63 menggambarkan semuanya itu dengan jelas. Dia mengatakan seperti ini. Wada Momoshiki Otsutsuki ya, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Namaku Code. Aku memuja Otsutsuki dan telah mewarisi keinginan besar mereka. Jujur saja sekarang aku sebenarnya menghormatimu karena Otsutsuki adalah keyakinanku. Mereka sama seperti dewa. Itulah yang membuatku sedih untuk harus memberikanmu pada ekor 10 demi mengkultivasi pohon suci. Yang tentu tugas yang kejam untuk mengikut setia sepertiku. Namamu Uzumaki Boruto kan? Ya, itu adalah perkataan dari Code sendiri. Nah, dari semua perkataan itu sebenarnya sudah terjawab. Jika sebenarnya Code Kara ini tidak hanya respect dengan Otsutsuki Ishiki saja, kalimatnya mengatakan dia ini sangat menghormati para Otsutsuki lain yang sekalipun mereka adalah bangsa yang sama-sama kuat dan besarnya layaknya seorang dewa. Nah, tapi mungkin nih ada perbedaan tingkat rasionalitas kepedulian Code sendiri bagi tiap Otsutsuki. Pertama, Code sendiri tidak mengenali Momoshiki. Nah, meskipun begitu menyakitkan melawan bangsa yang ia hormati, tapi hal ini tetap saja dilakukan oleh Code dan akhirnya ia bertempur dengan Borushiki menggunakan karma putih. Artinya, ia kurang peduli dengan Momoshiki. Kedua, ia memiliki rasa balas budi besar untuk Ishiki. Nah, kemungkinan nih Code ini memang menghormati semua Otsutsuki yang pernah ada, tetapi yang begitu ia hormati karena ia berada dalam satu organisasi atau naungan yang sama di bawah bendera Kara yang dipimpin Ishiki secara tidak langsung pula nih, ia juga begitu menghormati dan lebih dekat dengannya. Nah, karena lebih dekat itulah ia sampai-sampai sangat marah dan kesal karena tuannya dikalahkan secara tidak hormat. Nah, kita tahu pula nih bahwa bangsa Otsutsuki yang kita kenal sekarang ini tentunya masih memiliki satu hewan misterius yang sebenarnya Momoshiki juga menginginkan akan hal itu, yaitu adalah Jubi ekor 10. Dan saat ini hanya Code yang mengetahui letak di mana tempat Ishiki tuannya dahulu menyimpannya. Dan itulah salah satu warisan lain selain karma putih untuk Code Kara sendiri dari Ishiki Otsutsuki. Nah, jadi dari sini nih sudah terjawab pula ya, apakah Code hanya menyembah Ishiki Otsutsuki atau para Otsutsuki lain dalam sejarah ninja? Nah, jawabannya Code begitu respect dan menghormati mereka semuanya. Baginya, para bangsa Otsutsuki itu setara dengan dewa. Mereka adalah pusat dari awal mula cakra berasal. Tetapi dari semua Otsutsuki yang ada yang begitu istimewa dan sentimental buat Code Kara sendiri, dia adalah junjungan tertingginya dalam organisasi Kara yang telah porak-poranda itu. Ya, Ishiki Otsutsuki. Gimana menurut kalian guys? Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai alasan Code nih memuja Ishiki atau bahkan semua Otsutsuki. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.